Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel ini supaya kita belajar. Kali ini kita langsung lanjut aja ke soal nomor 27, latihan soal prediksi USK 2023. Jadi silakan disimak dengan baik-baik ya. Ini dia soalnya teman-teman. Epinefrin merupakan salah satu hormon yang disekresikan oleh medula adrenal. Epinefrin dapat berikatan dengan reseptor alfa adrenergik dan beta adrenergik di dalam tubuh. Reseptor beta adrenergik memiliki afinitas yang lebih tinggi daripada reseptor alfa adrenergik terhadap epinefrin. Meskipun demikian, aktivasi reseptor alfa adrenergik dan oleh epinefrin dapat menghilangkan pengaruh dari aktivitas reseptor beta adrenergik. Aktivasi reseptor beta adrenergik di jantung dapat memicu peningkatan kuat kontraksi dan laju detak jantung. Aktivasi beta adrenergik pada otot polos penyusun arteriol akan memicu terjadinya dilatasi pembuluh darah. Arteriol itu arteri yang kecil ya, teman-teman. Sebaliknya, aktivasi alfa adrenergik pada otot polos pemicu penyusun arteriol akan memicu terjadi kontriksi pembuluh darah. Berikut ini ada kesimpulan berkaitan dengan kinerja epinefrin di dalam tubuh. Tentukan apakah kesimpulan ini salah atau benar ya. Teman-teman seperti biasa boleh di pause dulu. Nanti kalau mau dicocokkan, kita akan cocokkan nanti di akhir ya. Nah, untuk opsi A. Ketika alfa dan beta adrenergik di otot polos sama-sama teraktivasi oleh epinefrin, maka pembuluh arteriol akan mengalami dilatasi. Kita lihat dulu teman-teman. Aktivasi beta adrenergik itu kan akan memicu terjadi dilatasi. Oke. Beta dilatasi. Alfa eh, kontriksi. Ini efeknya ya antagonis ya teman-teman. Nah, sedangkan reseptor beta adrenergik memiliki afinitas lebih tinggi daripada reseptor alfa terhadap epinefrin. Meski demikian, eh, kalau misalnya ya aktivasi dari ini yang teman-teman perlu perhatikan, alfa adrenergik oleh epinefrin dapat menghilangkan pengaruh. Berarti alfa ini bersifat inhibin ya terhadap beta, menghambat. Nah, kalau misalnya sama-sama teraktivasi, maka apa yang terjadi? Jelas, walaupun memang ini dia afinitasnya lebih tinggi, high affinity misalnya teman-teman. Tapi kan kalau misalnya kalau misalnya alfa teraktivasi dia bisa menghilangkan pengaruhnya. Berarti kalau misalnya alfa dan beta teraktivasi sama-sama, memang mungkin beta dilatasi gitu pembuluh darah, tapi pengaruhnya beta dilatasi itu kalah sama alfa. Jadi pembuluh darah akan lebih condong ke kontriksi, bukan dilatasi. Jadi untuk opsi A itu salah ya teman-teman. Kemudian untuk opsi B, epinefrin dapat memicu penurunan atau peningkatan resistensi pembuluh darah dan ini tergantung pada konsentrasi hormon dalam darah. Kalau misalnya dilatasi dan kontriksi, R itu berpengaruh ya terhadap R teman-teman, R kecil gitu. Kalau resisten, kita analogikan dengan analogi jalan raya gitu. Jalan raya. Kalau membahas pembuluh darah, teman-teman bisa analogikan dengan analogi ke jalan raya gitu. Nah, kalau misalnya peningkatan resistensi, kalau misal resistensi itu bisa teman-teman anggap sebagai kayak tingkat kesukaran jalan tuh kayak misalnya dia di jalan tuh ada banyak lubangnya atau enggak kan. Kalau misalnya ada banyak lubangnya berarti resistensinya kan tinggi gitu ya. Kalau misalnya R-nya kalau misalnya diameter ya berarti ukuran jalan ya teman-teman. Nah, peningkatan resistensi, teman-teman bisa bayangkan kan beta sama alfa ini kan tidak berkaitan langsung dengan resistensi ya. Tapi dia ada kaitannya. Dia memang nggak langsung, tapi dia secara dia tuh melalui ini teman-teman. Dia melalui ini diameter itu. Jadi kalau misalnya teman-teman anggap aja mana cepat berkendara di jalan yang sempit atau di jalan yang atau ganggang sempit ya dengan jalan raya yang lebar kayak misal di tol. Jelas teman-teman pasti ya jalan berkendara lebih cepat tuh pasti di tol. Nggak mungkin ya di ganggang sempit mau cepat-cepat nanti kan nabrak orang kan. Makanya kalau misalnya teman-teman berarti bisa simpulkan kalau misalnya hambatan di tol itu sangat kecil hambatannya. Makanya juga disebut tol itu kan disebut sebagai jalur bebas hambatan kan. Sedangkan di gang yang notabene itu
notabene itu dia kecil, sempit jalannya, itu hambatannya besar, hambatan besar. Makanya kita nggak bisa sembarangan laju ya, teman. Makanya karena di sini ada hubungan antara apa diameter dengan resistensi, maka otomatis alfa dan beta ini berpengaruh terhadap resistensi meskipun dia tidak secara langsung dia tuh melalui dia pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Jadi untuk opsi B itu benar ya teman-teman. Kemudian untuk opsi C, sekresi epinefrin ke dalam darah memicu peningkatan tekanan darah. Eh, epinefrin. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya tekanan darah itu dia lebih condong ke ya sih. Kalau tekanan darah tuh bisa dipengaruhi oleh teman-teman. Kan ini kan dilatasi. Kita kan nggak tahu ya. Dia dia cuma bilang sekresi epinefrin. Eh, nggak tahu dia di reseptor mana diberikatan kan nggak tahu. Yang penting sekresi epinefrin tuh bisa memicu peningkatan tekanan darah atau nggak? Ya jelas ya teman-teman. Kalau misalnya tekanan darah tuh dipengaruhi sama yang namanya anu ya. Ini mana tuh? Ini dilatasi sama kontriksi. Karena kalau misalnya tekanan darah, teman-teman balik lagi ke analogi jalan raya. Kalau misalnya tekanan darah kecil, maka otomatis, kalau tekanan darah kecil, jalannya sempit ya, maka otomatis kan kita akan susah untuk bergerak kan. Maka secara lokal lagi, secara umum tekanan darah tuh berkurang teman-teman. Jadi kalau misalnya R-nya kecil, tekanan darah juga menurun itu secara umum ya. Tapi kalau secara lokal itu menurut hukum ini kan fluida kan itu akan meningkat teman-teman sebenarnya secara lokal bukan dia akan meningkat sih hitungan secara lokal artinya dia dibutuhkan tekanan tinggi supaya dia tuh bisa melalui air kecil ini teman-teman bukan maksudnya itu tekanan darahnya besar tapi dia dibutuhkan tekanan besar supaya dia tuh menyimbangi yang air kecil air besar tadi ngano yang kecepatan airnya normal jadi untuk opsi B itu opsi C itu benar ya. Kemudian untuk opsi D, sekresi epinefrin dapat meningkatkan strok volume. Volume yang dipompa jantung untuk setiap kali kontraksi dan cardiac output di jantung. Volume darah yang dipompa oleh jantung setiap 1 menit. Satu nih, diktipu. Ini jawabannya sekali lagi benar ya teman-teman. Tadi kan sudah sama dengan blood pressure gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya bingung masalah apa fisika jantung gitu ya, biofisika jantung, teman-teman bisa analogikan dengan jalan raya aja. Nanti kalau misalnya teman-teman, tapi teman-teman harus paham dulu ya mekanika fluidanya gimana, bioelektriknya, jantung, harus paham dulu itu. Nanti kalau misalnya sudah mulai tahu dasarnya, teman-teman bisa analogikan dengan jalan raya. Karena kalau misalnya nggak paham mekanika fluida, itu agak susah ya menjawab. Karena darah tuh kok, agak sedikit berbeda ya. Memang sih sebenarnya cairan tuh tidak ada yang benar-benar apa ideal. Tapi kan antara darah dan air itu yang mendekati yang paling ideal teman-teman gitu agak mendekati jadi darah tuh hitungannya agak berbeda dia dengan ini air kalau misalnya teman-teman pelajari di fisika tuh agak berbeda makanya nanti ada rumus namanya Hagen-Poiseuille ya itu teman-teman pelajari aja nanti eh, bisa paham kok tentang ini biofisika dari jantung jadi gitu jadi untuk si D bener ya nah jadi kesimpulan untuk jawaban kali ini adalah untuk opsi A itu salah, opsi B itu benar, opsi C itu benar, opsi D itu benar, teman-teman. Nah, sekian dulu pembahasan untuk kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.